Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Dewa Rusanda, mahasiswa Teknik Komputer kelas A, angkatan 2020, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi analisis desain sistem informasi. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas di presentasi kali ini adalah yang pertama, definisi analisis desain sistem informasi. Yang kedua, tujuan analisis desain sistem informasi. Yang ketiga adalah teknik analisis desain sistem informasi. Dan keempat, manfaat analisis desain sistem informasi. Kemudian tujuan dari subpokok pembahasan yaitu untuk mengetahui kebutuhan pemakai sistem dan memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli teknik yang terlibat. Pendahuluan. Perlu diketahui bahwa analisis adalah suatu kegiatan dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau kasus yang terjadi. Sedangkan desain adalah suatu kegiatan membuat perancangan teknis berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada kegiatan analisis. Setelah mengetahui apa itu analisis dan desain, selanjutnya kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud analisis desain sistem informasi. Analisis desain sistem informasi adalah proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dan unsur-unsur penting dalam membangun sebuah sistem informasi. Kemudian tujuan dari analisis desain sistem informasi adalah untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan ditangani, kemudian mempelajari sistem yang sedang berjalan, kemudian merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Selanjutnya mengevaluasi sistem yang telah ada, menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem, dan terakhir memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah teknik analisis desain sistem informasi. Kebutuhan sistem informasi akan dimodelkan atau digambarkan dengan teknik analisis dan alat bantu tertentu. Sebagai contoh kebutuhan fungsional dapat dimodelkan dengan menggunakan yang pertama data flow diagram, kamus data, dan spesifikasi proses jika menggunakan analisis terstruktur. Kemudian use case diagram dan skenario sistem jika menggunakan analisis berorientasi objek. Selanjutnya adalah manfaat analisis desain sistem informasi, yaitu menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi sehingga mengurangi biaya. Kemudian membuat berbagai laporan keuangan dan transaksi yang terjadi. Dan selanjutnya perusahaan dapat menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu analisis desain sistem informasi mempunyai tahapan-tahapan yang dapat dilakukan bagi sebuah sistem informasi, yakni mengidentifikasi masalah, memahami kerja dari sistem yang ada, menganalisis masalah, serta membuat laporan hasil analisis. Sekian dari saya, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan presentasi singkat dari saya. Saya Agung Dewa Rusanda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.